honeymoon or what? Selamat datang kembali Sobat Rebahan. Kali ini kita akan menyaksikan alur cerita film yang berjudul Venom 2, Let There Be Carnage. Buat kalian yang belum tahu, Carnage ini adalah sebutan untuk si Cletus Kasady. Cletus adalah seorang psikopat yang hobi membantai orang-orang. Kali ini dia ditangkap dan dipenjara bersama kekasihnya, Frances Barrison. Frances dianggap sangat berbahaya karena kekuatannya yang bisa mengeluarkan suara nyaring yang bisa bikin telinga orang-orang kesakitan. Frances dipindahkan di sebuah tempat terpencil khusus untuk orang-orang yang menjadi ancaman manusia. Cerita diawali dari seorang jurnalis bernama Eddie Brock. Eddie adalah orang yang sekarang ditumpangi tubuhnya oleh Venom. Mereka berdua terlihat tidak akur dan sering beda pendapat. Kadang Venom bisa bikin celaka Eddie di waktu yang gak tepat, coy. Selama ini Eddie memberikan tumpangan tubuh bagi Venom dan menutupi keberadaan Venom dari orang lain. Namun ada dua orang yang mengetahui hal ini. Yang pertama adalah mantan pacarnya yang bernama Anne. Dan satu lagi adalah Nyonya Chen. Nyonya Chen adalah pemilik toko makanan langganan Venom. Jadi Eddie membuat peraturan untuk Venom agar ia tidak memakan kepala manusia lagi. Venom harus puasa dan mengganti makanan kepala orang dengan makan ayam dan coklat. Jadi hal ini yang membuat Nyonya Chen tahu dan merahasiakannya kepada semua orang. Balik lagi ke Cletus si pembantai. Di dalam penjara, Cletus hanya mau bicara dengan Eddie. Jadi para polisi mengandalkan Eddie untuk mengorek informasi dari Cletus. Kehidupan asmara Eddie agak miris, coy. Malam itu Eddie diajak ketemuan sama Anne di sebuah kafe. Anne memberitahu Eddie bahwa ia telah dilamar oleh seorang dokter juga. Eddie galau, coy. Dan di perjalanan pulang dia kebut-kebutan motor. Venom yang ada di dalam badannya melindungi Eddie dari kecelakaan pas lagi galau itu, coy. Sampai pagi harinya pun Venom menghibur Eddie dengan membuatkannya sarapan. Sampai ketika itu, Eddie dapat surat dari Cletus yang isinya adalah surat undangan untuk menyaksikan hukuman mati yang dijatuhkan untuk Cletus. Di dalam surat itu juga, Cletus menceritakan pengalaman pahitnya sejak kecil dibuang dari keluarganya. Kemudian Eddie datang menemui Cletus di penjara. Eddie berharap ada informasi yang bisa ia dapat dari Cletus untuk dijadikan bahan berita di medianya. Akan tetapi Cletus malah menyinggung soal mantan pacar Eddie yang dilamar orang lain. Mendengar hal ini, Venom jadi kesal dan menghajar Cletus. Perbuatan Venom ini hampir diketahui petugas penjara. Eddie sangat kecewa dengan Venom yang mengganggu pekerjaannya. Eddie pulang ke rumah dan kemudian beradu bacot sama Venom. Mereka berdua pun ribut di rumah. Eddie menghajar Venom hingga Venom ngambek dan keluar dari tubuh Eddie. Venom pergi keluar rumah dan memasuki tubuh siapapun yang lewat di jalanan. Saatnya eksekusi mati Cletus dijalankan. Ketika dimasukkan racun ke tubuh Cletus, darah Eddie yang dimakan Cletus bereaksi menjadi simbiot Venom model baru. Cletus mendapatkan darah Eddie ketika mereka berkelahi tadi siang di dalam penjara. Bukannya mati, Cletus malah berubah jadi Venom varian baru. Anjay. Simbiot Venom ini berwarna merah. Cletus membantai semua polisi di sana dan membobol penjara. Para tahanan ikut senang dengan keributan ini. Cletus keluar dari penjara dengan mudah. Kabar ini sampai ke Eddie. Eddie panik karena di badannya udah gak ada Venom lagi. Venom sekarang ini lagi galau. Ia memasuki tubuh orang lalu masuk ke kafe jedak-jeduk, cuy. Bukannya takut, justru orang-orang kagum melihat Venom karena dikirain Venom itu adalah kostum yang dibuat orang biasa untuk acara itu. Eddie yang panik akhirnya mencari tahu teka-teki yang diberikan oleh Cletus pada waktu itu. Eddie pergi ke sebuah gereja tua sesuai petunjuk Cletus. Cletus yang baru keluar dari penjara mencuri mobil dan masuk ke dalam toko orang untuk meminjam laptop dan internet dengan paksa.
Ia mencari tahu keberadaan kekasihnya Frances dengan bantuan kekuatan Venom merah yang ada di badannya. Tiba di tempat Frances ditahan, Cletus langsung membebaskan Frances dan menyerang orang-orang di sana. Eddie mulai dicurigai oleh polisi di sana karena kedekatannya dengan Cletus. Eddie diinterogasi di kantor polisi itu. Eddie kemudian minta tolong ke mantannya itu si Anne supaya Anne mencari tahu nih keberadaan Venom yang lagi ngambek. Anne langsung pergi ke toko makanan Nyonya Chen karena Venom adalah langganan coklatnya. Dan benar saja, pada saat itu posisi Venom tepat di dalam tubuh Nyonya Chen. Anne merayu Venom agar ia mau membantu Eddie mengalahkan Cletus. Venom memang lemah sama rayuan begituan, dan Venom pun bersedia. Sikap Venom yang ambekan harus dibujuk dulu sama Eddie supaya baikan. Jadi setelah baikan, mereka siap menyusul Cletus. Cletus menculik polisi yang menembak mata si kekasihnya itu. Sedangkan kekasihnya menculik Anne untuk dijadikan sandera. Pasangan ini akan membuat acara yang seru di gereja. Mereka akan menikah ceritanya. Polisi dan Anne telah disandera di gereja. Ketika mereka mengucapkan akadnya, tiba-tiba datanglah Venom, kayak pahlawan gitu. Venom asli dan Venom merah pun bertempur di sana. Kelemahan Venom merah adalah api dan suara yang berisik. Makanya si Venom merah gak suka sama si Frances, si kekasihnya Cletus ini. Hal ini dimanfaatkan Eddie untuk menyerang Venom merah. Jadi Frances dilempar ke bawah dan otomatis suara teriakannya keluar. Dua Venom itu sama-sama jatuh ke bawah dan sama-sama terlepas dari tubuh manusianya. Eddie berhasil selamat karena sebelum jatuh, Venom masuk ke badannya. Sedangkan Cletus jatuh langsung ke tanah dan Venom merahnya juga. Ketika sedang jalan ke tubuh Cletus, Venom merah diambil sama Venom aslinya, lalu Venom merah langsung dimakan cuy sama Venom aslinya. Cletus pun kalah dan kemudian para polisi berdatangan. Eddie kabur ke tempat yang jauh dengan Venom asli di badannya. Dan sekarang mereka menjadi buronan para polisi. Eddie dan Venom sekarang akur dan hidup bahagia berdua dan cerita ini pun tamat.